technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff. Soroti penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis timnas Indonesia, ini kata media besar Eropa. Salah satu media besar dari Eropa menyoroti penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis timnas Indonesia. Pada Selasa, 25 Februari 2025, PSSI mengumumkan bahwa Jordi Cruyff bakal mengisi posisi sebagai penasehat teknis. Pria asal Belanda itu siap berkolaborasi dengan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Saat ini saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya juga bisa mengupgrade sepak bola kita, yaitu technical advisor untuk timnas kita, yaitu saudara Jordi Cruyff yang terakhir menjabat sebagai direktur olahraga di Barcelona pada 2023, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Media Spanyol, Mundo Deportivo, ikut menyiarkan kabar bergabungnya Cruyff dengan kepengurusan induk sepak bola Indonesia. Mereka menyebut pengalaman Cruyff akan berguna untuk membantu perkembangan sepak bola tanah air. Pengalaman eksotik lainnya bagi Jordi Cruyff. Setelah bermain di Malta, Siprus, Israel, Tiongkok, dan Ekuador, serta waktunya di Barca, pelatih asal Belanda itu diumumkan pada hari Selasa sebagai penasihat teknis untuk Persatuan Sepak Bola Indonesia dan akan bergabung dengan proyek yang juga mengontrak mantan pemain Barca Patrick Kluivert sebagai pelatih pada Januari, tulis Mundo Deportivo. Kehadiran Jordi Cruyff akan menjadi langkah maju dalam perkembangan pesepak bola di Indonesia dan peran utamanya adalah memberikan nasihat dan bimbingan untuk meningkatkan lanskap sepak bola di negara Asia. Pengalaman dia yang luas akan membantu menciptakan metodologi pelatihan, meningkatkan struktur teknis, dan pertumbuhan sepak bola akar rumput, kata media yang berbasis di Barcelona itu. Cruyff sendiri merasa antusias dalam menyongsong pengalaman baru. Saya sangat bersemangat, ucap si pria kelahiran Amsterdam. Saya sangat menantikan untuk berbagi pengalaman dan ilmu untuk berkontribusi bagi kemajuan sepak bola di Indonesia. Para talenta ada di sini, dan dengan struktur serta dukungan yang tepat, kami dapat mencapai tingkatan baru di panggung internasional, tutur Cruyff. Pengalaman Cruyff di dunia sepak bola tak perlu diragukan lagi. Saat aktif bermain, Cruyff pernah membela Barcelona selama 2 tahun. Sosok berpostur 185 cm itu mengikuti jejak sang ayah, Johan Cruyff, yang juga sempat memperkuat raksasa Catalunya sebagai pemain dan pelatih. Cruyff pun membantu Manchester United meraih gelar juara Liga Inggris 1996-1997. Selepas pensiun, Cruyff menjalani debut kepelatihan bersama Maccabi Tel Aviv. Kemudian dia melanjutkan perjalanan bareng Chongqing Dangdai Livan, timnas Ekuador, serta Shenzhen. Sebelum gabung ke Indonesia, Cruyff menduduki jabatan Direktur Olahraga Barcelona. Bagaimana menurut kalian? Satunya di kiper Emilio Audero dan akhirnya mau Joey Pelupesi. Dean James, dia di... Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sedang mengejar proses naturalisasi 3 pemain baru yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Emil merupakan sosok kiper. Pemain Como 1907 yang sedang dipinjamkan ke Palermo ini disebut Erick sudah bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebelumnya Emil tak bersedia menjadi WNI. Namun, pendekatan yang dilakukan Erick membuat pemain berdarah Lombok ini bersedia mengganti paspor Italianya menjadi Indonesia. Emil Audero Mulyadi, prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk menjadi tim bersama Martin Paes, kata Erick kepada awak media. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia Serie A, Serie B, Juventus, Inter, Como, Palermo, Sampdoria. Artinya kita punya 2 goalkeeper yang kokoh, ujarnya. Adapun Dean merupakan bek sayap kiri yang saat ini membela Go Ahead Eagles. Pemain 24 tahun ini disebut Erick memiliki darah Indonesia dari pihak ayah dan ibu. Kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya. Itu kertas-kertasnya, berkas, aman, yaitu Dean James. Dia starter di Go Ahead Eagles. Kita memang perlu juga penebalan left back, kata Erick. Terakhir ada Joey yang membela klub Belgia, Lommel. Saat ini Joey berusia 31 dan berposisi sebagai gelandang. Pemain keturunan Maluku ini juga bersedia menjadi WNI. Akhirnya pilihan yang juga selama ini kita coba ajak bicara dan akhirnya mau, Joey Pelupesi dari keturunan Maluku, kata mantan presiden klub Inter Milan ini. Ini dia sudah diskusi sesudah berpikir, bagaimana posisi dia juga diperlukan, dan terakhir dia kapten di klubnya. Dia sudah main di Eredivisie, di Inggris, ucapnya. Bagaimana menurut kalian? 3 posisi yang bisa dimainkan Ula Romeni di timnas Indonesia, berikut ulasannya. Ada 3 posisi yang bisa dimainkan Ula Romeni di timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, pemain Oxford United itu sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI.
Romeni berpotensi debut di laga melawan Australia di matchday ke-7 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Kabar baiknya, Romeni dikenal sebagai pemain depan serba bisa. Hal itu jelas harus dimanfaatkan dengan baik oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Lantas posisi mana sajakah itu? Berikut 3 posisi yang bisa dimainkan ulah Romeni di timnas Indonesia. 3. Winger kanan. Posisi utama Romeni adalah winger kanan. Selama ini, Romeni sudah bermain di 47 pertandingan sebagai winger kanan. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Romeni justru baru-baru ini bermain sebagai winger kanan. Dimulai saat dirinya masih bermain di FC Emmen hingga saat di FC Utrecht. Secara total, Romeni sudah 47 kali bermain sebagai sayap kanan dan sukses mencetak 11 gol dan 4 assist. 2. Winger kiri. Sebagai pemain yang dominan menggunakan kaki kanan, Romeni pun sering dimainkan sebagai winger kiri. Tercatat Romeni sudah memainkan 50 laga sebagai sayap kiri dan mampu menorehkan 7 gol dan 7 assist. Dapat dilihat Romeni justru bisa tampil gahar di luar posisi utamanya. Kendati demikian, momen Romeni bermain sebagai winger kiri lebih sering terjadi saat dirinya masih di NEC Nijmegen. 1. Striker. Romeni mencatatkan 77 laga bermain sebagai striker. Hebatnya, di posisi itulah Romeni berhasil mencetak banyak gol, yakni 21 gol dan 3 assist. Lagi-lagi bermain sebagai striker itu lebih sering terjadi ketika Romeni masih aktif di NEC Nijmegen. Selama di FC Utrecht, Romeni hanya 3 laga dipercaya menjadi penyerang tengah. Meski sudah jarang bermain sebagai striker, tak mengubah fakta betapa tajamnya Romeni ketika menjadi penyerang. Diharapkan Romeni bisa kembali tajam ketika bermain sebagai striker di timnas Indonesia sehingga menjadi mesin gol baru Garuda. Bagaimana menurut kalian? Kirim ancaman persaingan ke ulah Romeni, ini kata Ramadan Sananta. Striker didikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Ramadan Sananta mengirim ancaman serius ke ulah Romeni soal persaingan di lini serang skuad Garuda. Penyerang Persis Solo itu tak gentar sekali dengan kehadiran ulah Romeni yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 8 Februari 2025 lalu. Kehadiran ulah Romeni diharapkan dapat menambah daya gedor timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adanya striker Oxford United itu juga akan membuat persaingan para pemain skuad Garuda di lini serang semakin ketat. Kendati begitu, Ramadan Sananta yang kerap menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia di era pelatih Shin Tae-yong justru tidak merasa ciut oleh ulah Romeni. Striker dengan 10 caps dan 5 gol untuk timnas Indonesia itu sangat berambisi untuk kembali menembus skuad utama dan bersaing dengan sejumlah striker lainnya termasuk ulah Romeni. Alih-alih merasa minder, dirinya justru semakin termotivasi dengan kehadiran ulah Romeni untuk mencuri perhatian pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Persaingan akan tetap jadi persaingan. Bagus dia, ulah Romeni, datang ke Indonesia, apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker, kata Ramadan Sananta kepada awak media. Lebih lanjut, striker berusia 22 tahun itu mengaku sangat bersemangat untuk bisa bersaing dengan penyerang kasta kedua Liga Inggris tersebut. Menurutnya, tak ada rasa takut dalam bersaing demi tempat utama di timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Ramadan Sananta juga mengakui jika dirinya merasa sangat tertantang untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya jika mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Dan itu bukan menjadi alasan saya buat takut atau menyerah untuk bersaing sama dia, tegas Ramadan Sananta. Ini malah tantangan bagus buat saya, kalau misalnya saya diberi kesempatan, saya harus bisa menunjukkannya, tambahnya. Optimis pasti optimis. Saya optimis, pastinya saya harus memberikan yang terbaik, di sisa laga, Liga 1, ini sebelum dipanggil ke timnas Indonesia. Jadi saya harus menunjukkan kualitas kepada pelatih, semua staf dan yang lainnya. Saya akan bekerja keras, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Inilah 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang diprediksi tersingkir dari timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert akan memimpin sesi perdana latihan timnas Indonesia pada pertengahan Maret 2025, sebagai persiapan menghadapi Australia di matchday 7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Juru taktik asal Belanda ini akan memanggil para pemain terbaik untuk menghuni skuad Garuda. Selain memantau pemain yang merumput di luar negeri, Patrick Kluivert juga akan menyaksikan laga-laga pemain Liga 1 2024-2025 langsung dari tribun stadion. 1. Sejumlah pemain kesayangan Shin Tae-yong terpental. Namun, melihat gelagat yang ada, Patrick Kluivert berpotensi mencoret pemain-pemain kesayangan Shin Tae-yong di skuad timnas Indonesia. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya. Pertama, pemain kesayangan ini berpotensi dicoret karena kesulitan mendapatkan menit tampil bersama klubnya.
Saat diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert menegaskan pentingnya menit bermain bersama klub. Selain menit bermain, ada sejumlah pemain kesayangan Shin Tae-yong yang akan terpental efek kehadiran pemain keturunan tambahan. Sekadar diketahui, timnas Indonesia hampir pasti kedatangan dua pemain tambahan, Ula Romeni dan Jairo Riedewald untuk laga Maret 2025. Kehadiran Ula Romeni berpotensi menyingkirkan Witan Sulaiman dari skuad utama timnas Indonesia. Pesaing Witan Sulaiman teramat banyak. Selain Ula Romeni ada juga Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi, Marcelino Ferdinand hingga Eliano Reijnders. 2. Elkan Bagot comeback. Nama selanjutnya yang mungkin terpental adalah Muhammad Ferrari. Bek Persija Jakarta ini disinyalir kalah saing dari Maes Hilgers, Jai Idzes, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Justin Hubner. Kondisinya semakin parah jika Elkan Bagot benar comeback ke timnas Indonesia pada Maret 2025. Nama selanjutnya yang mungkin tersingkir dari skuad timnas Indonesia adalah Ricky Kambuaya, efek kehadiran Jairo Riedewald. Bagaimana dengan dua nama lain? Shane Patinama dan Rafael Struijk bisa menjadi korban. Shane Patinama memiliki banyak pesaing di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia, sedangkan Rafael Struijk kesulitan mencetak gol. Sekarang menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Harapannya, pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan performa terbaik bagi skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian? Profil Ramai Rumakiek, pernah dibuang Shin Tae-yong, kini bawa harapan baru. Bintang Persipura Jayapura, Ramai Rumakiek menjadi sosok harapan untuk meloloskan timnya dari jurang degradasi. Karir Ramai Rumakiek sendiri sempat menurun usai tidak lagi dilirik Shin Tae-yong untuk menghuni skuad timnas Indonesia. Padahal Ramai Rumakiek pernah menjadi andalan tim Merah Putih di Piala AFF 2020 dan laga FIFA Matchday kontra Timor Leste pada Januari 2022 silam. Kini, penampilan pemain berusia 22 tahun ini hangat diperbincangkan menyusul performa ganasnya pada lanjutan babak 18 besar degradasi Liga 2 2024 di 2025. Persipura menjamu Rans Nusantara FC di Stadion Mandala pada lanjutan laga Grup K. Tim Mutiara Hitam pun tampil tanpa belas kasih dengan menang telak 8-0. Ramai Rumakiek mengamuk dengan mencetak double hat-trick. Dia mencetak gol di menit ke-33, 69, 71, 83, 85, dan 94. Adapun dua gol Persipura lainnya dicetak Reno Salampesi di menit ke-8 dan 16. Torehan ini menjadi tonggak sejarah. Pasalnya, Ramai Rumakiek menjadi pemain pertama di Liga Indonesia yang berhasil mencetak 6 gol dalam satu laga. Saya benar-benar terharu dan bangga. Hari ini saya bermain dengan kepercayaan diri tinggi, kata Ramai Rumakiek pada konferensi pers usai laga. Dan berkat kerja sama tim yang luar biasa, saya bisa mencetak banyak gol, lanjutnya menambahkan. Secara keseluruhan, performa Ramai Rumakiek memang amat rengginas. Dia mengemas 21 gol dan 5 assist dalam 19 penampilannya di musim ini. Namun sayang, nasib Persipura dari ancaman degradasi masih belum aman. Persipura, yang menghuni peringkat kedua klasemen sementara Grup K, masih berjarak 2 poin dari Persipal Palu yang berdiri di bawahnya. Profil Ramai Rumakiek. Ramai Rumakiek lahir di Jayapura, Papua pada 19 April 2002. Darah sepak bola memang mengalir dalam keluarganya. Diketahui, kakaknya juga merupakan pemain yang berseragam Persipura, yakni David Rumakiek. Ramai Rumakiek menghabiskan sebagian besar masa mudanya di tim junior Persipura. Pada paruh musim 2022-2023, Ramai Rumakiek dipinjamkan ke klub Liga 1, Dewa United. Bersama Dewa United, Ramai Rumakiek tampil sebanyak 9 kali. Namun dia gagal menorehkan gol maupun assist. Kala kembali ke Persipura, winger berbakat ini tampil sebanyak 14 kali dan mencetak 10 gol pada Liga 2 musim lalu. Ramai Rumakiek pernah menjadi incaran klub Liga 1, PSBS Biak, tepatnya pada bursa transfer paruh musim ini. Namun klub berjuluk Badai Pasifik gagal meminangnya. Dengan penampilan sangarnya di musim ini, besar kemungkinan Ramai Rumakiek kembali menjadi komoditas panas bursa transfer. Bahkan bisa saja Ramai Rumakiek kembali ke skuad timnas Indonesia arahan Patrick Kluivert untuk sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di level internasional sendiri, Ramai Rumakiek sudah tampil 12 kali dan mengemas 2 gol. Pemilik nama lengkap Ramai Melvin Rumakiek ini merupakan salah satu andalan Shin Tae-yong kala membawa timnas Indonesia ke posisi runner-up Piala AFF 2020. Bagaimana menurut kalian? Karir Rafael Struijk di ujung tanduk. Dulu digadang-gadang sebagai talenta masa depan, kini namanya bahkan tak ada di daftar pemain. Kemana Rafael Struijk? Brisbane Roar baru saja menelan kekalahan 3-1 dari Newcastle Jets dalam lanjutan alik pekan ke-20. Namun, ada satu hal yang lebih mencuri perhatian dibanding hasil akhir, Rafael Struijk menghilang dari skuad. Bukan hanya tak bermain, ia bahkan tak masuk daftar pemain yang dibawa.
tidak di starting 11, tidak di bangku cadangan. Nama yang dulu dielu-elukan itu kini hanya meninggalkan jejak tanda tanya. Dari cadangan menuju ketidakjelasan. 4 pertandingan sebelumnya, Struijk sudah kehilangan tempatnya di starting 11. Ia hanya menjadi penonton dari bangku cadangan, menunggu kesempatan yang tak kunjung datang. Kini, kesempatan itu bahkan lebih jauh lagi, ia tidak ada di daftar tim sama sekali. Sebagai gantinya, Florin Brengwaer, striker 35 tahun yang jelas sudah berada di penghujung karir, dipercaya mengisi lini serang. Sebuah keputusan yang secara halus mengatakan, kami lebih percaya pemain tua daripada kamu. Masalah internal atau sinyal perpisahan? Tidak ada pernyataan resmi dari klub. Tidak ada konfirmasi cedera. Tidak ada alasan teknis yang jelas. Hanya ada spekulasi yang semakin liar. Apakah ini hanya keputusan rotasi biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Jika memang soal strategi, mengapa Struijk terus disingkirkan dari opsi serangan? Jika soal performa, mengapa tak diberi kesempatan membuktikan diri? Satu hal yang pasti, dalam sepak bola, semakin jarang seorang pemain muncul di daftar skuad, semakin dekat ia dengan pintu keluar. Bermain di timnas, terpinggirkan di klub? Ada satu faktor yang patut dicermati, frekuensi pemanggilan Struijk ke timnas Indonesia. Sejak debutnya, ia kerap dipanggil ke berbagai agenda timnas, termasuk turnamen non-resmi seperti Piala AFF. Bagus untuk jam terbang? Mungkin. Tapi bagi klub, ini adalah gangguan. Setiap kali Struijk pulang ke Indonesia, ia kehilangan momen berharga untuk beradaptasi dengan sistem Brisbane Roar. Ketika kembali, persaingan sudah berubah dan ia tertinggal. Kini, tempatnya di Brisbane tak lagi aman. Ironisnya, situasi ini juga bisa berdampak pada posisinya di timnas. Jika terus terpinggirkan di klub, bagaimana ia bisa tetap jadi pilihan utama di Garuda? Rafael Struijk ada di persimpangan. Tetap bertahan dan berjuang di Brisbane? Atau mencari pelabuhan baru agar karirnya tak tenggelam? Waktu yang akan menjawab. Bagaimana menurut kalian? Bos Persija Jakarta beberkan penyebab Witan Sulaiman kerap jadi penghangat bangku cadangan. Pemain tim nasional Indonesia, Witan Sulaiman, akhir-akhir tampak kesulitan mendapatkan menit bermain di Persija Jakarta. Menurut Direktur Persija, Muhammad Prapanca, alasannya karena mungkin pelatih Carlos Pena belum melihat upaya maksimal dari Witan untuk menembus starting line-up. Berstatus pemain langganan timnas Indonesia nyatanya tak membuat Witan mendapatkan tempat spesial di Persija. Terbukti dari 20 laga bersama Persija di Liga 1 musim ini, Witan hanya dipercaya 7 kali saja sebagai starting line-up. Sebagaimana diketahui, Witan Sulaiman adalah pemain skuad timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, hal itu saat eranya Sintayong. 1. Alasan Witan dicadangkan. Prapanca mengatakan pelatih Persija Carlos Pena pasti punya alasan mengapa Witan cukup sulit menembus skuad utama. Hal itu membuat pemain itu kerap duduk di bangku cadangan. Waktu TC, pemusatan latihan timnas, biasanya para pemain berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan kondisi terbaik agar bisa masuk line up. Kalau dari sisi Persija, mungkin coach belum melihat Witan maksimal, kata Prapanca. Pria berkacamata itu membeberkan untuk kondisi Witan tidak ada masalah. Jadi, pemain itu pastinya akan siap kapan saja diturunkan ketika dibutuhkan oleh Persija. Kalau cedera, Witan tidak ada, sambung Prapanca. 2. Pesan Prapanca untuk Witan. Prapanca menilai persaingan cukup ketat pun terjadi di timnas Indonesia. Hal itu pun tantangan untuk setiap pemain agar dapat bertahan dalam skuad merah putih. Saya rasa dengan banyak diaspora jadi mungkin statistik, pemain lain, terlihat ada yang menurun, katanya. Bagaimana menurut kalian? Indra Syafri dicopot, apakah Nova Arianto tertekan? Nova Arianto ditargetkan PSSI meloloskan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya Indra Syafri dipecat, apakah Nova jadi tertekan? Timnas U17 akan tampil di Piala Asia U17 2025 mulai 4 April mendatang. Garuda Muda tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. 8 tim yang lolos ke perempat final akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17. Untuk mendapatkan itu, setiap tim harus mengakhiri fase grup sebagai juara grup atau runner-up. Nasib Indra Syafri yang dicopot dari jabatannya sebagai pelatih timnas U20 bisa saja juga akan dialami Nova. Indra Syafri gagal memenuhi target meloloskan timnas U20 ke Piala Dunia U20 2025. Kalau secara pressure tidak ya, tapi saya harus menjadikan itu menjadi motivasi buat kami agar kita bisa lolos ke Piala Dunia, kata Nova Arianto kepada wartawan. Maksudnya Pak Erik kemarin juga bicara ke saya, jadi kami fokus dengan apa yang menjadi tujuan pertama dari timnas U17. Kesempatan ini jangan sampai disia-siakan karena kesempatannya sangat luar biasa, sangat besar untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia, ujarnya menambahkan. Timnas U17 akan melawan Korea Selatan pada laga pertama, 4 April.
Kemudian jumpa Yaman pada 7 April dan terakhir melawan Afghanistan pada 10 April. Korea Selatan bisa menjadi lawan terberat Indonesia. Sementara Yaman dan Afghanistan merupakan lawan-lawan yang berpotensi menjadi kesempatan buat Indonesia untuk meraih poin. Tadi sudah saya sampaikan masalah pressure tidak ada ya, tetapi itu harusnya bisa menjadikan motivasi ya. Motivasi buat kami di tim U17 agar apa yang menjadi target dari federasi bisa kami penuhi, ucap Nova. Bagaimana menurut kalian? Debut Sandy Walsh di Liga Jepang berakhir suram, bek timnas Indonesia harus telan pil pahit. Kabar terbaru dari pemain abroad timnas Indonesia datang dari Sandy Walsh yang akhirnya menjalani debutnya di Liga Jepang 2025 bersama Yokohama F. Marinos. Bek kanan timnas Indonesia itu dipercaya oleh pelatih Yokohama, Steve Holland, untuk tampil sebagai starter saat timnya bertandang ke markas Sunfrex Hiroshima di Edion Pace Wing Hiroshima. Meski ini merupakan laga kedua Sandy bersama Yokohama F. Marinos, pertandingan melawan Sunfrex Hiroshima menjadi debut pertamanya di kompetisi Liga Jepang 2025. Sebelumnya, Sandy sudah mencatatkan penampilan penuh saat membela Yokohama di Liga Champions Asia melawan Shanghai Port pada 19 Februari 2025. Dalam laga tersebut, ia berperan penting dalam kemenangan 2-0 di kandang lawan. Namun, nasib berbeda dialami Sandy dalam debutnya di Liga Jepang. Yokohama F. Marinos harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari tuan rumah Sunfrex Hiroshima. Satu-satunya gol tersebut dicetak melalui titik tendangan penalti oleh Rio Jerman. Pada laga tersebut, Sandy Walsh hanya bermain 74 menit setelah digantikan oleh Toichi Suzuki. Ini menjadi kekalahan perdana Yokohama F. Marinos di Liga Jepang 2025. Bagaimana menurut kalian? Persija akan tetap bangun stadion baru meskipun jalin kerjasama dengan JIS, ini alasannya. Persija Jakarta tetap memiliki keinginan membangun stadion sebagai kandang sendiri. Sebagai informasi, Persija baru saja dipastikan bakal memakai Jakarta International Stadium sebagai kandangnya. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Perseroda, Iwan Takwin. Jakpro dengan bangga menghadirkan JS sebagai home of Persija. Sesuai dengan komitmen bersama dalam mendukung dunia olahraga dan membangun ekosistem sepak bola yang semakin kuat di Jakarta. Hari ini, kita menegaskan bahwa JS bukan hanya stadion, tetapi rumah yang akan menjadi saksi perjalanan besar Persija dan kebanggaan bagi seluruh warga Jakarta, kata Iwan Takwin kepada awak media. Di sisi lain, Persija bersyukur akhirnya bisa kembali bermain di Jakarta. Macan Kemayoran sebelumnya sempat bermain di luar Jakarta meski berstatus tuan rumah di Liga 1 musim ini. Terbaru, Persija menjamu Persib di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada pekan lalu. Lebih lanjut, Muhammad Prapanca menegaskan bahwa Persija tetap bermimpi untuk memiliki rumah sendiri. Oleh sebab itu, rencana membangun stadion tetap akan dijalankan. Tapi kami belum punya rumah sendiri. Nah itu yang kami ingin punya. Jadi kemungkinan membangun stadion itu masih ada. Tenang saja, tunggu tanggal mainnya. Jadi di sisa musim ini dan yang akan datang, kami tidak akan bermain di luar Jakarta lagi, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Bejo Sugiantoro meninggal dunia, ini permintaan manajemen Deltras FC. Manajemen Deltras FC mengajak para pencinta sepak bola mendoakan pelatih kepala Bejo Sugiantoro yang meninggal dunia setelah ditangani oleh dokter di Rumah Sakit Royal Surabaya, usai bermain sepak bola. CEO Deltras FC Sidoarjo, Amir Burhanuddin mengatakan manajemen dan Akademi Deltras FC mengucapkan duka cita untuk keluarga dan berharap mereka tabah, ikhlas dan sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selamat jalan Coach Bejo, mari bersama mendoakan beliau. Bagi umat Islam mari kita bacakan surat Al-Fatihah, ucap Amir dalam keterangannya di Surabaya, Selasa. Amir menjelaskan, ayah pesepak bola Rahmat Irianto itu menghembuskan nafas terakhirnya dalam fan football di lapangan Sier, Surabaya, Jawa Timur, Selasa petang. Segenap manajemen dan Akademi Deltras FC mengucapkan semoga keluarga yang ditinggal diberi ketabahan, keikhlasan dan kesabaran, katanya. Manajemen, lanjutnya, juga berterima kasih atas semua perjuangan, jasa, tenaga, pikiran Bejo untuk Deltras FC. Terima kasih atas perjuangan almarhum Coach Bejo selama di Deltras, tuturnya. Corporate Secretary PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Jeffrey Ikhwan mengungkapkan legenda Persebaya itu meninggal dunia setelah tidak sadarkan diri di lapangan sepak bola Sier Surabaya. Insiden ini terjadi sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Melihat kondisi tersebut, rekan-rekan almarhum dan tim Sier segera memberikan pertolongan pertama dan membawa beliau ke RS Royal Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, ucapnya. Namun, meski telah mendapatkan upaya medis maksimal dari pihak rumah sakit, Bejo dinyatakan meninggal dunia. Saat ini, kata dia,
Rekan-rekan pemain sepak bola dan perwakilan PT Sier telah menghubungi keluarga almarhum untuk menyampaikan kabar duka ini dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Kami dari PT Sier menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas wafatnya legenda sepak bola Surabaya ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tutup Jeffrey. Bagaimana menurut kalian? Tetap akan bantu sepak bola Indonesia? Inilah rencana Ragnar Oratmangoen setelah gantung sepatu. Pemain mualaf timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen atau akrab disapa Wak Haji, pernah mengungkapkan seperti apa gambarannya jika pensiun dari sepak bola. Pemain naturalisasi ini sangat cinta Indonesia karena negara toleran dan mayoritas beragama Islam. Tidak heran jika Ragnar Oratmangoen begitu familiar dan lebih akrab disapa Wak Haji. Di balik dari ketenarannya sebagai pemain timnas Indonesia, ada hal yang tak diketahui penggemar sepak bola. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ternyata punya harapan besar, sekaligus misinya setelah pensiun dari dunia sepak bola. Hal ini ia sampaikan saat dirinya menjalani proses naturalisasi lalu. Ia mengungkapkan impian masa pensiunnya tersebut. Ragnar menjelaskan saat sidang bersama DPR waktu lalu. Awalnya, ia menjelaskan alasan bergabung dengan timnas Indonesia yang diasuh oleh pelatih Shin Tae-yong. Assalamualaikum, pertama-tama saya mengapresiasi dan berterima kasih dengan bantuan selama ini pada saya, kata Ragnar Oratmangoen. Wak Haji yang merupakan pemain bola mualaf, harus mengakui masih aktif berlaga di klubnya di Belanda. Juga bermimpi membawa timnas Indonesia lolos babak ketiga Piala Dunia 2026. Namun, tak disangka dalam penjelasannya tersebut, ia sudah memikirkan masa pensiunnya. Misi kerennya Ragnar Oratmangoen yaitu mau membantu mengangkat kualitas sepak bola di Indonesia sampai bermimpi menjadi pelatih. Saya ingin bergabung dengan masyarakat ini, termasuk di sepak bola dan membantu mengembangkannya, kata Ragnar. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan membantu di dalam lapangan, jelas Wak Haji. Setelah saya pensiun, saya akan membantu mengembangkan pemain muda dan membantu mengembangkan sepak bola di negara ini, pesannya. Ragnar Oratmangoen ialah pemain timnas Indonesia yang berposisi winger, yang menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir di timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini asal Fortuna Sittard selalu dipasang sebagai starter. Sosoknya ramah dan murah senyum juga membuatnya semakin populer dan disukai penggemar sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Seolah tak percaya, pengamat sepak bola Amerika melongo kok ada Jordi Amat di timnas Indonesia. Seorang pandit sepak bola asal Amerika Serikat sekaligus YouTuber, Soltero sampai melongo seolah tak percaya ada bek kelas dunia, Jordi Amat yang berseragam timnas Indonesia. Jordi Amat merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang beberapa kali dipercaya sebagai kapten, selain Asnawi Mangkualam Bahar. Meski kini posisinya mulai diisi oleh pemain muda yang berkarir di Eropa seperti Jordi Amat hingga Mees Hilgers. Jordi Amat dipercaya bakal comeback ke timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert. Alasannya meski sudah berumur ia tetap bermain untuk tim elit Malaysia yakni Johor Darul Tazim. Sepanjang karirnya dia pernah bermain untuk banyak klub elit Eropa. Pemain yang mendapat julukan Pangeran Siau ini bahkan pernah duel dengan pemain top kelas dunia seperti Lionel Messi hingga Cristiano Ronaldo. Salah satu momen yang diingat oleh publik sepak bola tanah air adalah saat Jordi Amat menjadi bagian skuad Shin Tae-yong saat di gelaran Piala Asia 2023. Kilas balik, perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang awalnya dianggap sebagai tim underdog, nyatanya Indonesia mampu memberikan kejutan di babak grup. Meski harus menghadapi ujian berat lawan-lawan tangguh seperti Irak, Jepang hingga Vietnam. Timnas Indonesia yang dihuni rata-rata pemain usia 24,3 tahun itu menampilkan permainan yang penuh semangat dan determinasi. Timnas Indonesia melakoni 4 laga di sepanjang gelaran Piala Asia 2023 dengan hasil, Indonesia, Irak, 1-3, Indonesia, Vietnam, 1-0, dan lawan terakhir adalah Jepang dengan skor 1-3. Timnas Indonesia tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah disikat Australia 4-0 di Stadion Jassim bin Hamid. Jordi Amat merupakan bek tengah andalan timnas Indonesia, bahkan sering menjadi pemain starter dan dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia membimbing skuad Garuda di Piala Asia 2023. Diketahui, Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Kamis, 17 November 2022, setelah menjalani prosesi sumpah di Kanwil Kemenkumham. Jordi melakukan proses sumpah menjadi WNI bersama Sandi Walsh. Keduanya juga menjalani proses naturalisasi di era Ketua Umum PSSI Iwan Bule. Jordi Amat bek tengah timnas Indonesia yang berusia 32 tahun itu pernah bergabung di beberapa klub ternama di Eropa, terutama klub besar di Spanyol yang merupakan negara kelahirannya. Tercatat pemain keturunan Indonesia itu pernah bermain di Espanyol, Real Betis, Rayo Vallecano, Swansea City dan CAS Eupen.
Pengalaman membela klub-klub top di Eropa membuat Jordi Amat beberapa kali bertemu dengan pesepak bola terbaik dunia, seperti Lionel Messi, Fernando Torres dan Cristiano Ronaldo. Sementara itu, seorang pengamat sepak bola di kanal YouTube The Give and Go yang pernah menjadi perbincangan hangat publik, lantaran terang-terangan menghina timnas Indonesia sebagai tim terburuk di Piala Asia 2023 lalu. Bahkan ia menyebut pemain timnas Indonesia bocah yang bermain TikTok, karena rata-rata usianya 24,3 tahun. Di sisi lain, salah satu host yang memandu acara tersebut mengungkapkan kekagumannya terhadap salah satu punggawa timnas Indonesia yakni Jordi Amat. Menurutnya, Jordi Amat bukan pemain sembarangan karena pernah merasakan atmosfer kerasnya kompetisi Liga Inggris. Ada banyak nama di timnas Indonesia, dan aku tidak percaya ketika melihatnya di susunan skuad untuk Indonesia, ujar dilansir YouTube The Give and Go. Aku seperti, orang ini apakah orang Indonesia, tapi rupanya dia memang begitu, dan nama itu adalah Jordi Amat, tuturnya. Pria bernama Soltero ini menyebut bahwa jalan-jalan di Swansea City akan mengenali dan tentunya sangat mengingat nama Jordi Amat. Masalahnya adalah ketika dia bermain dengan Swansea City, dia berada pada masa yang sangat sukses 2013 hingga 2017, masa ketika Swansea City sedang terbang tinggi di Premier League, ungkapnya. Jordi Amat adalah bagian dari tim itu, dia bukan starter. Tapi dia adalah pemain rotasi, mungkin bermain seperti 20 pertandingan dari 38 musim pertandingan. Sekarang dia mulai untuk Indonesia, ungkapnya seraya terkagum-kagum. Tidak menyangka bahwa Jordi Amat memperkuat timnas Indonesia. Mengingat rekam jejak Jordi yang kini merumput di Liga Malaysia dengan klub Johor Darul Ta'zim. Saya pikir mungkin melalui neneknya atau mungkin ibunya, dia memiliki keturunan Indonesia, dan baru-baru ini memutuskan untuk mengatakan bermain untuk, saya akan tampil untuk timnas Indonesia, dan dia ada di sini sekarang di turnamen ini, paparnya. Dia satu-satunya pemain yang menurut saya berkelas sebenarnya, saat ini dia bermain di Malaysia, jadi mari kita lihat bagaimana Indonesia ke depannya, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian?